Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi ini masih berkenan melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa hadir di masjid untuk salat subuh berjamaah dan sekarang melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masih melanjutkan kajian kita tentang hak orang muslim yang satu terhadap muslim yang lainnya. Ada 6 yang bagian 3 pertama sudah kita bahas. Yakni kalau kita bertemu hendaknya kita memberikan salam. Yang kedua, kalau kita diundang atau dimintai pertolongan kita memenuhinya. Dan yang ketiga yang baru saja kemarin dibicarakan apa ya? Apabila diminta nasihat, kita menasihatinya. Nah, yang keempat ini adalah apabila ada orang muslim yang ada di dekat kita itu bersin, lalu yang bersangkutan itu memuji Allah dengan menyatakan alhamdulillah, maka kita hendaknya mendoakannya dengan doa yarhamukallah. Idza atasa fahamidallaha fasammithu. Saya kira untuk hak muslim atas muslim yang lain yang nomor 4 ini insya Allah lah sudah kita praktekkan ya. Sudah membudayalah di kalangan kita insya Allah ya. Jadi kita ini dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, kalau ada saudara kita yang ada di sekeliling kita bersin, lalu kemudian yang bersangkutan atau yang bersin itu memuji kepada Allah dengan menyampaikan hamdalah, alhamdulillah, maka kita diwajibkan itu untuk mendoakannya ya. Dan doa itu juga sudah dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni dengan menyampaikan yarhamukallah. Nah, dalam hadis yang lain itu secara teknis malah lebih lengkap lagi ya. Jadi kalau kalian itu bersin hendaknya membaca alhamdulillah. Lalu kalau ada yang mendengar, temannya atau saudaranya yang ada di sekelilingnya hendaknya mendoakan dengan doa yarhamukallah. Nah, kalau yang ada di sekelilingnya itu mendoakan yarhamukallah, maka orang yang bersin itu juga membalas doa itu lagi dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah
kepadamu dan semoga Allah membaguskan keadaanmu. Ya. Ini hadis yang mengatur terkait dengan bersin ini. Ya. Nah, tentu saja memang lalu kemudian ada pertanyaan, ya kenapa kok orang bersin itu harus dituntunkan Rasulullah untuk membaca hamdalah, ya. Ya. Prinsipnya bahwa yang namanya bersin itu merupakan nikmat, ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita mensyukurinya, dan syukur itu ya minimal ya dengan tadi itu secara ucapan kita lalu kemudian menyampaikan alhamdulillah tadi itu, segala puji bagi Allah. Ya. Tentu saja ada hikmah ya ketika seseorang itu bersin, atau ada manfaat ketika seseorang itu bersin. Ya. Kalau ditinjau dari misalnya sisi kesehatan misalnya, ya. Tapi karena ini bukan bidang saya tidak akan bicara banyak mengenai ini, ya. Cukup mengatakan pasti bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menuntunkan sesuatu itu, ya kita yakini itu ada manfaatnya. Ya, di antara manfaat yang sering banyak disebut itu ya ketika orang bersin itu akan bisa mengeluarkan hal-hal yang memang harus keluar di dalam hidung itu. Ya. Dan itu nikmat. Ya. Makanya kadang-kadang kita itu kan kalau mau bersin tidak bisa bersin itu kan sampai melihat matahari itu biar bisa bersin ya itu. Dan kalau bisa bersin itu Masya Allah, nikmat itu ya rasanya itu ya. Nah itu, ya, jadi nikmat. Makanya diperintahkan untuk memuji Allah, bersyukur kepada Allah dengan menyatakan alhamdulillah itu. Ya. Nah, lagi-lagi ya indahnya ajaran Islam itu ya, betapa ketika saudara kita ya mendapatkan kenikmatan itu dengan menyatakan alhamdulillah, ya kita itu sampai dituntutkan untuk mendoakannya. Ya. Jadi kita itu diminta untuk saling tolong menolong, diminta untuk saling nasihati, ya. Diminta juga untuk saling mendoakan. Saling mendoakan. Ya. Jadi doanya juga tidak main-main itu, yarhamukallah. Ya. Semoga Allah merahmatimu, semoga Allah memberikan kasih sayang kepadamu. Ya. Nah kalau ada yang mendoakan seperti itu, nah yang bersin itu harus membalas doa itu. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Wah, indah sekali saling mendoakan itu di antara sesama muslim itu. Ya. Tetapi doa kepada orang bersin itu berlaku sekali lagi kalau yang bersangkutan itu mengekspresikan syukurnya dengan hamdalah tadi itu. Jadi kalau misalnya ada orang di sekitar kita itu kok bersin lalu tidak menyampaikan hamdalah, tidak membaca alhamdulillah, kita tidak punya kewajiban untuk mendoakannya. Ya. Dalam salah satu hadis itu pernah diceritakan bahwa Nabi itu pernah suatu ketika di dalam satu majelis ada dua yang bersin begitu, yang satu didoakan, yang satu tidak. Ya. Nah, kemudian yang satu protes loh, ya ternyata alasan Nabi yaitu tadi tidak membaca hamdalah tadi itu. Nah ini makanya juga ini pentingnya hal-hal kecil seperti kita pahami ya, bahwa ternyata bersin itu kita diminta untuk
menyampaikan syukur kepada Allah dengan hamdalah tadi itu. Dan sekali lagi bersin itu punya manfaat pasti ya. Dan mungkin suatu ketika kita bisa datangkan itu ahlinya untuk berbicara mengenai manfaat bersin itu ya. Saya tidak ahli dalam masalah itu ya. Sehingga saya tidak akan berbicara itu. Saya hanya berani mengatakan bahwa apa-apa yang datang dari Rasulullah ya kita yakini punya manfaat tertentu. Ya. Sekarang ini kan sudah banyak ya dikatakanlah temukan ya lalu secara ilmiah berdasarkan penelitian-penelitian empiris mengenai praktek-praktek Rasulullah dalam banyak hal ya. Ya misalnya bagaimana tidur Rasulullah ya. Misalnya Rasulullah mengajarkan tidur harus miring ke yang ada di jantungnya itu di atas tidak di bawah ya. Itu ada manfaat kesehatannya. Lalu misalnya makan Rasulullah jangan makan sebelum lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang. Itu juga ternyata ada manfaat kesehatannya ya. Nah belum lagi kemudian banyak misalnya kayak Rasulullah itu kan juga sering ya menyebut makanan-makanan tertentu ya. Itu ya diyakini pasti mengandung manfaat tertentu ya. Saya pernah berkunjung ke USIM ya. USIM itu Universitas Sains Islam Malaysia. Itu salah satu perguruan tinggi yang menggunakan paradigma integrasi keilmuan ya, antara ilmu yang berasal dari wahyu dan ilmu yang dihasilkan oleh manusia ya. Itu waktu saya di sana tahun 2013 itu sedang melakukan penelitian secara besar-besaran tentang prophetic food. Jadi makanan-makanan yang sering disebut oleh Rasulullah itu diteliti dari berbagai disiplin ilmu. Ya, dan itu dibiayai oleh negara dengan biaya yang cukup besar. Ya. Sayangnya saya kemudian tidak mengikuti perkembangannya, ya, hanya informasinya saja. Jadi kita yakini itu pasti ada itu manfaatnya lah ya. Rasulullah mengajarkan seperti itu. Ya. Nah, tetapi memang lalu kemudian ada catatan ya terkait dengan bersin ini. Bersin yang dinilai atau dianggap sebagai nikmat itu kalau tidak lebih dari 3 kali. Ya. Kalau bersinnya itu kok gebres-gebres istilahnya, wong Jawa nganti berkali-kali, ya itu bukan nikmat lagi, itu malah penyakit itu, flu biasanya ya. Nah, kalau itu doanya lain lagi, doanya doa mohon kesembuhan ya ini. Jadi ada bedanya ternyata itu. Ya, dibedakan antara bersin yang merupakan nikmat yang kemudian disyukuri dengan hamdalah itu dengan bersin yang merupakan gejala penyakit. Ya. Nah, tidak hanya itu ya, terkait dengan bersin ini juga kemudian lalu sampai kemudian ada adabnya ya, ada akhlaknya ya. Misalnya ya meskipun bersin itu seringkali spontan ya. Tiba-tiba begitu saja ya. Tapi juga sebaliknya kadang-kadang mau bersin tuh nggak jadi. Pernah nggak itu bersin nggak jadi itu ya? Pernah juga ya. Sudah gitu ternyata nggak jadi. Hilang. Nah meskipun spontan sekalipun tapi hendaknya diusahakan ya. Kalau suatu ketika bersin itu ya ditutupi. Ya. Ditutupi baik sedapat mungkin kalau bisa dengan sapu tangan atau tisu begitulah ya kalau sempat ya.
Kalau tidak ya ya dengan tangan. Lebih-lebih kalau memang bersin yang sudah karena jelas gejala flu itu memang ya kita harus berusaha untuk menutupi. Ya. Lebih-lebih di saat seperti pandemi sekarang ini ya. Makanya kita pakai masker itu kan dalam rangka untuk ya meminimalisir kemungkinan kalau toh seandainya misalnya di dalam tubuh kita itu ada virus itu ketika ditutupi dengan masker ya, atau dengan kain itu menjadi relatif lebih kecil penularannya. Ya. Lalu ya suaranya sedapat mungkin ya ditahan lah, tidak kemudian lalu sebab kadang-kadang ya orang tuh malah justru dibanter kesisan ya. Itu kalau bisa ditahan juga. Ya, terutama kalau memang di kalangan banyak orang ya. Kalau sendirian itu mungkin ya di rumah sendiri mau dipolke silakan, tapi kalau di sekitar kita ada orang ya sebaiknya tidak terlalu dipol-polke di dalam hal suara bersinnya itu. Nah, hal-hal kecil seperti ini diatur oleh Nabi kita Muhammad SAW ya sekali lagi ini dalam rangka untuk tadi itu menjamin kehidupan sosial masyarakat Islam itu menjadi baik ya karena tadi itu saling menghormati dengan saling menjaga, saling mendoakan. Nah, itu indah ya. Nah, coba kalau misalnya orang satu dengan orang yang lain pasti tidak akur, masuk gelem dongake kan kira-kira moh ya lah. Makanya ya karena itu sampai diwajibkan itu ya supaya tadi itu menjadi baik itu. Nggak ada orang nggak baik dengan orang itu nggak ada. Ya. Nah, coba sampai mau mendoakan, dibalas dengan doa. Oh itu indah ya. Meskipun itu hal-hal yang kelihatannya sepele tapi sebenarnya sangat indah, sangat bagus. Ya. Nah, mudah-mudahan ya terkait dengan hak yang keempat ini kita juga bisa melaksanakannya, bisa memenuhinya. Dan saya yakinlah ini sudah mentradisi lah, sudah membudaya di kalangan kita. Ya, kalau kita bersin ya wahing gitu ya, kita secara spontan langsung alhamdulillah. Nah, yang di sebelahnya yarhamukallah ya. Nah, kalau yang bersin ketika didoakan yarhamukallah kemudian membalas dengan balasan doa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, ini mungkin yang barangkali belum banyak yang hafal itu ya. Coba mari kita baca yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan semoga Allah memperbaiki keadaan kalian. Ya, biasanya kan yang menjawab banyak ya, bisa yang bersin satu tapi yang doakan saruangan bisa doakan semua loh itu ya. Nah, makanya doanya juga dalam bentuk jamak itu yahdikumullah wa yuslihu balakum ya. Monggo ya hal yang kecil-kecil begini kita perhatikan di dalam kehidupan kita ya. Mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian subuh ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.